Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, harap kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita masuk pada materi video pembelajaran kali ini, yaitu menghindari dosa besar. Dosa besarnya apa saja? Yang pertama, membunuh lewat LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Ini protokol konsepnya. Yang pertama, langsung saja, yaitu membunuh. Kenapa membunuh itu dilarang? Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu seperti yang benar. Jelas di sini bahwa membunuh itu sangat dilarang dan haram hukumnya, apalagi tanpa sebab, atau juga bisa dengan alasan bom bunuh diri sebagai bentuk jihad itu tidak dibenarkan. Banyak jihad yang lain yang lebih efektif, lebih tidak berdarah, dan lebih mendatangkan manfaat daripada bom bunuh diri. Sudah mati itu bukan mati syahid, tapi mati syahid. Yang kedua, langsung saja dampak negatif membunuh. Bagi pelaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum atau konsekuensi psikologis. Untuk pelanggaran larangan membunuh, hukumnya sudah ditentukan dalam ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui rasa bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Bagi keluarga korban dan masyarakat, pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Jadi keluarga korban akan menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Yang kedua, kejahatan liwat. Liwat itu apa? Dalam singkatnya, pengertian liwat yaitu laki-laki yang suka dengan laki-laki. Kalau Indonesia itu biasanya homo, jeruk makan jeruk. Ini tuh kok bisa ya? Laki-laki suka sama laki-laki, padahal jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki saat ini. Kenapa harus suka sama laki-laki? Kenapa harus suka sama satu jenis gitu loh? Dan biasanya kalau bertemu itu akan bertolak. Begitu juga plus dengan plus akan bertolak. Seharusnya kan sama plus menarik, tapi ini sungguh keanehan bahwa minim sama minim atau plus sama plus itu malah tarik menarik. Liwat adalah suatu penanaman yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam.
karena yang melakukan pertama kali perbuatannya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi naudzubillah min dzalik ya Allah, pada zaman akhir ini itu sudah terjadi lagi. Ya, karena kita sudah diberi akal, ilmu pengetahuan, ajaran agama, ajaran umum, dan lainnya. Jangan sampai seperti ini. Ini memalukan, juga haram, dan menjijikkan. Anda suka sama yang sesama jenis, jangan ya. Dasar keharaman liwat yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf dengan sebutan ayat 80 dengan sebutan kalisi, keji atau jijik, sebagaimana firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Qalu idza qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Artinya, dan kami juga telah mengutus kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Ya Allah, ya. Dasar yang kedua yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dzahara minha wa ma batana. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Zina adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun liwat, saking termasuk dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Karena itu tadi, padahal Allah itu sudah menciptakan mereka berpasang-pasangan, yaitu laki-laki sama perempuan, kanan sama kiri. Tapi kenapa kok harus laki-laki suka sama laki-laki? Mau dilihat. Dampak negatif liwat jika dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas musrifun. Yang kedua dilaknat oleh Allah. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga. Namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Karena bisa berreproduksi laki-laki sama laki-laki. Saat zina itu mengharapkan. Yang keempat, Allah menanamkan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Dari pada diri sendiri, saya suka sama yang sesama jenis. Poin ketiga, LGBT. Singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT adalah singkatan dari tersebut merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dengan pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia. Karena perbuatan ini menjadi dosa besar bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Yang pertama, lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut dengan wanita homoseksual. Kalau liwat tadi laki-laki sama perempuan, kalau lesbian ini perempuan sama liwat tadi laki-laki sama laki-laki, lesbian ini perempuan sama perempuan. Itu juga sama anehnya. Kok bisa gitu? Padahal umumnya laki-laki sama perempuan. Tak boleh, gak bisa bahkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mungkin yang kedua yaitu gay, pasangan laki-laki dengan laki-laki. Gay ini bahasa kekiniannya dari liwat, laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada
laki-laki maupun kepada perempuan. Biseksual ini kalau yang satu tomboy, yang satu fancy, apa ya kalau ya dan itulah yang kalau perempuan itu kan biasanya sukanya sama laki-laki, tapi ini juga mungkin ada laki itu suka juga sama perempuan. Transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seks yang ditunjukkan pada saat lahir. Transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia memiliki bantalan medis untuk berupa alat kelaminnya. Ini tadi kalau di Thailand Benci itu waria ya. Waria itu diakui sebagai gender. Tapi kalau di Indonesia dan negara yang lainnya tidak mengakui adanya waria. Tetapi ada juga kasus di Indonesia itu yang laki-laki dia itu lebih menyukai menjadi diri sebagai perempuan, bahkan dia sampai melakukan bantuan medis untuk operasi alat kelaminnya menjadi perempuan. Itu jelas-jelas sangat menyalahi kodratnya apabila sampai dia menikah dengan seorang laki-laki. Itu kan apa ya, sudah merusak fitrah manusia, sudah merusak keberlangsungan spesies manusia. Dasar keharaman lesbian merujuk pada beberapa ayat Al-Quran. Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7, An-Nisa ayat 119, kemudian Al-A'raf ayat 33. Ini yang Quran surah An-Nisa ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Artinya, dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Dampak negatif dari LGBT, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah, sebagaimana yang dilakukan Allah terhadap umat Nabi Lut yang tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hujan batu. Dijelaskan dalam Al-A'raf ayat 84, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. LGBT menimbulkan penyakit. Tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tapi juga menyangkut penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin, HIV/AIDS, sebagaimana diketahui bahwa obat AIDS sampai hari ini belum ditemukan. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi keaslian yang normal atas perilaku seksualnya yang dapat mendorong kepada perbuatan kejahatan lainnya. Orang yang mempunyai orientasi seks menyimpang biasanya sangat posesif terhadap pasangannya, sehingga mudah cemburu yang tidak terkendali akhirnya mendorongnya untuk membunuh pasangannya. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Pasangan saling membunuh pasangannya, karena ada yang dibakar, ditusuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Lalu dosa-dosa yang keempat, meminum khamr. Khamr secara bahasa berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamr dapat menyerupai dan menghalangi akal.
karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. M. Quraisyab menjelaskan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bentuknya. Minuman yang berpotensi memabukkan bisa diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, maka minuman itu adalah khamr, sehingga haram hukumnya untuk diminum, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. MUI, Majelis Ulama Indonesia, mendefinisikan khamr sebagai segala sesuatu, baik minuman atau penunjuk lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Kalau ini kan segala sesuatu yang memabukkan, sudah jelas. Kalau ini menghukumi seperti bir atau alkohol yang lain, itu kalau dicari ayatnya ya memang tidak ada yang berdasarkan secara spesifik, tapi untuk pembagian hukumnya itu dilakukan dengan ijma para ulama, yaitu segala sesuatu yang memabukkan itu digolongkan sebagai khamr dan hukumnya haram. Dampak mengkonsumsinya melanggar larangan agama jelas, memicu perbuatan jahat lainnya. Kenapa? Karena hilangnya akal sadar sehatnya. Terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya memabukkan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka tidak akan dapat dipenuhi oleh orang yang hilang akal sehatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholawat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena orang yang mabuk itu kan tidak sadar, dia bicara apapun dia tidak merasakan apa dia itu bicara, dia tidak bisa mengkontrol alam sadarnya karena sudah terpengaruh alkohol sehingga dia itu on hidup, dia bicara, dia melakukan sesuatu itu berdasarkan alam bawah sadarnya. Jadi bisa saja dia itu yang melakukan sesuatu yang berbahaya kepada dirinya sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya. Menimbulkan gangguan mental organik, mendapatkan sanksi agama, sanksi hukum, dan menghindari perilaku minum khamr, yaitu dengan cara meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri dan bergaul dengan lingkungan yang positif juga. Itu ada empat hikmah larangan minum khamr bisa kita sendiri. Nah, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil sesuatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat dirubah sebelumnya. Nah, ini jelas-jelas apa dilarang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jadilah perbuatan-perbuatan agar kamu mendapat keberuntungan. Unsur judi, permainan, untung-untungan, dan ada Tuhan. Seperti main kartu atau main nomor. Untung-untungan itu karena gak pasti gitu. Jadi itu bisa menang apa enggak. Dan ini efeknya itu menimbulkan kecanduan. Ada barang-barangnya seperti harta benda, uang, ya. Ini pokoknya apa ya?
dalam hal bendanya selalu benar karena ini taruhan. Dampak negatif dari perilaku judi, perbuatan yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Jadi adalah perbuatan setan dan merusak arwah, karena nanti kalau dia sudah berkorban banyak dan dia tidak benar, dia akan bangkrut, dia akan benci sama yang menghilangkan semangat bekerja, karena kalau sudah ikut dalam dunia perjudian itu dia menolak, dia itu mengandalkan ekspektasinya untuk menang. Dia selalu berhayal bahwa dia bisa menang tanpa harus menang dengan rata-rata ruang yang segitu banyaknya, dan dia mendapatkan harta benda tersebut tanpa harus melakukan kerja keras. Melupakan berdoa dan sholat, karena orang yang berjudi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Menjadi perilaku judi, tokoh agama dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Perilaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara, dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh, berusaha diri yang berjamaah, karena biasa berjuang memainkan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga di rumah dan kepada Allah. Berikutnya, yang selanjutnya yaitu mencuri. Sudah jelas mencuri itu adalah mengambil yang bukan haknya dari orang lain. Ini tidak boleh ya, karena berdampak buruk bagi perilakunya dan juga bagi korban dan masyarakat. Untuk pelakunya yaitu dia akan mendapat hukuman, mencanakan nama baik, merusak kenangan bagi korban dan masyarakat, menimbulkan kerugian dan kekecewaan, ketakutan, serta munculnya hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Itu menghindari perilaku mencuri itu mensyukuri nikmat Allah, menghormati hak milik orang lain, karena kalau kembali di desa apabila hartanya itu dirampas paksa oleh orang lainnya juga tidak terima, dan meningkatkan etos kerja. Karena mencuri terjamin dari diri, akan ada motivasi untuk bekerja keras, terjamin tentang kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dan dengan adanya ancaman hukuman bagi pelaku pencurian, maka orang akan berhati-hati dan tidak melakukan dilarang kepada orang tua. Dan sangat dilarang kepada orang tua, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurha wa wada'at kurha memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tua. Ibu, bapaknya, ibu karena ibunya mengandungnya dengan susah payah, yang melahirkan dengan susah payah pula, mengandungnya sampai yang menyatinya adalah 30 bulan. Demikian juga sang bapak bekerja tanpa mengelola untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anak, bahkan dalam berbakti kepada orang tua tersebut sandingan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan kedudukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Bentuk perbuatan durhaka itu seperti mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan, seperti ataupun semacamnya. Kalau ada yang jadi kalau mesti itu apa ya bu? Tidak apa-apa. Dengan bentuk yang tidak boleh, apalagi dalam bentuk yang lebih keras, dalam perkataan saja yang halus itu tidak boleh.
mengetahui wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bermuka masam, kamu cemberut, orang tua, baik kamu tidak memandang sinis, malu menyebut hartos di hadapan umum, memberatkan kedua orang tua dengan banyak permintaan. Kalau sudah laki-laki yang sudah menikah, lebih mematikan istri dari orang tua. Mengatakan kedua orang tua tetap bersama kalau saat membutuhkan anaknya. Dampaknya ya jelas dibenci oleh Allah, disegerakan untuk mendapat azab di dunia, terhalang masuk surga, termasuk golongan orang hina. Karena kita kembali pada apa itu ayat yang menjelaskan bahwa kedua orang tua adalah ridho Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah juga tergantung terhadap murkanya kedua orang tua. Prinsipnya itu meninggalkan sholat, bahwa ini jelas dosa besar karena sholat adalah rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua syahadat. Dan sholat ini merupakan yang agama apabila sholatnya nggak baik maka akan runtuh fondasi agamanya. Dampak meninggalkan sholat mengibaratkan kesesatan karena akal pikirannya itu sudah sesat, dia tidak berkomunikasi dengan Allah karena sholat merupakan sarana komunikasi terbaik kepada Allah. Dihukumi sebagai orang yang mendapat kecelakaan yang masuk neraka, memakan harta anak yatim, memakan harta anak yatim dengan batil. Pada surat Al-Isra ayat 34, wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashuddahu wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti mendapat tanggung jawabnya. Dampaknya kalian yang masuk neraka tetap orang yang melakukan dosa besar. Jadi selanjutnya yaitu korupsi yang masih trending di Indonesia dan juga di dunia. Seharusnya berarti busuk, rusak, suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya dapat digosok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan atau kebahagiaan pribadi dan orang lain. Dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah riswah, khianat, fasad, sul, dan batil. Korupsi penyebab kehinaan dan siksaan neraka. Perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Sederhananya untuk masuk surga doanya tidak dikabulkan karena dia memakai hak yang bukan haknya. Sudah diberi kekuasaan, sudah diberi kepercayaan para pria, malah seperti itu. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, strategi preventif atau pencegahan, yaitu masyarakat melalui penyuluhan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan, juga dengan meningkatkan keimanan akan adanya perhitungan amal di akhirat kelak, bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan digunakan langsung oleh pertanggungjawaban. Strategi deduktif yaitu membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Represif yang strategi ini harus dibuat dan ditekankan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jerah. Rangkumannya, Islam mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa. Ini
menghilangkan satu nyawa pada derajatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia, sehingga Islam sangat mengutuk adanya pembunuhan. Liwat adalah salah satu bentuk perilaku seks menyimpang, di mana laki-laki suka sama laki-laki. Dan ini umat yang melakukan pertama kali yaitu umatnya Nabi Lut, dan Allah menurunkan azab menjadi peringatan kepada manusia yang tidak tunduk kepada hukum atau ketetapan Allah. LGBT adalah perilaku paling melampaui batas yang sangat diterjang oleh Islam. Dan pada LGBT sebelum memulaikan baik dari perilaku masyarakat maupun umat manusia. Konsumsi homer itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk satu zat yang dapat merusak kesehatan jiwa dan juga semangat rohaninya manusia. Itu yang kelima, soal yang agama, maka jaga sholatmu untuk menegakkan agamamu. Dan selanjutnya mengambil orang lain dengan cara batil, jadi mencuri, memperhatikan anak yatim dengan cara batil, korupsi dan sejenisnya itu dilarang dan termasuk dosa besar. Demikian video pembelajaran hari kali ini, yaitu mengenai dosa besar. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menimbulkan perilaku positif dan apa yang pasti ini harus diamalkan, tidak hanya untuk dipahami. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.